ضحكة وفقد موجع. Dan alhamdulillah Indonesia merupakan negara yang insya Allah dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW terbesar di dunia. Gak ada yang lebih banyak di Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kalau udah mulai gaya, Habib kok seperti itu. Nah, ini santri gaya. Ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Mirip dengan iblis. Pangkatnya, ilmunya ditunjukkan untuk mengoreksi anak cucu Rasulullah, lupa. Kalau kakeknya mendoakan siapa yang mencintai keduanya, cintai. Dan siapa yang menyakiti keduanya, aku benci ya Allah, benci mereka. Mau pamer apa? Mau pamer apa coba? Makanya tolong semuanya sadar, jangan ikut-ikutan orang yang tidak mencintai keluarga Rasulullah. Kadang gara-gara pangkat, gara-gara jabatan, gara-gara kedudukan, gara-gara harta, gara-gara ilmu, kita lupa ajaran para kiai, lupa ajaran para ulama. Bagaimanapun anak cucu Nabi, jangan komentar, cintai, selesai. Jangan komentar, cintai, selesai. Itu tugas umat. Gara-gara macam-macam jadi lupa, gara-gara macam-macam jadi merasa punya sesuatu, kemudian dia berani menghakimi anak cucu Nabi Muhammad SAW. Dan jangan macam-macam dengan semua yang dicintai Rasulullah. Al ulama warathatul anbiya. Kalau namanya kiai cinta sama Habib, kalau namanya kiai cinta sama Habib, maka kata Rasul, Salman minna ahlal bait. Salman itu orang Persia, orang biasa. Sama Nabi dibilang itu keluarga saya, itu ahlul bait saya. Kenapa? Karena Salman sangat cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kiai cinta keluarga Nabi, sama Nabi langsung dimasukkan, engkau keluargaku. Enak tuh? Makanya jangan ngaku-ngaku jadi Habib, kurang kerjaan. Nggak perlu ngaku jadi Habib. Ya, cukup jadi orang yang cinta Habib. Cukup jadi orang yang cinta Habib. Nanti otomatis udah jadi Habib dalam pandangan Nabi Muhammad SAW. Meskipun nasabnya bukan Habib. Meskipun nasabnya bukan Habib. Jelas? Mohon maaf, ilmu yang satu ini sudah tidak banyak yang nyampaikan. Kalau kiai dulu disampaikan, digandeng anaknya, Habib Ambungen. Habib Ambungen. Berkah dunia akhirat, cintai Habib. Itu kiai dulu begitu. Kalau anak muda zaman sekarang, tontok se Habib sopo. Tontok se Habib sopo. Nok cocok gak apa-apa, gak cocok tinggal no. Kurang ajar iku Habib iku. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun salatnya nangis sampai keluar air mata darah, kalau tidak mau mendoakan Habib. Kalau tidak mau mendoakan Habib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina kama shallaita ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Harus mendoakan keluarganya Rasulullah. Kalau tidak mau mendoakan keluarga Rasulullah, sholatnya tidak diterima oleh Allah.
Kita tahu para habaib ini secara tesis bahkan di Naqobah Internasional Ba'alawi ini kan tertolak. Nasab ke Kanjeng Nabi tertolak, bahkan ada marga habaib di Indonesia itu sampai 90 berapa Gus? Yang memang gennya gen Yahudi, bukan kepada Kanjeng Nabi. Nah kalau mereka tetap kekeh dzurriyyah Nabi, nanti kan itu ditampar sama Kanjeng Nabi juga dalam hadis. Saya baca dalam Sahih Bukhari itu yang berbunyi begini Kanjeng Nabi, manidda'a ila ghairi abihi fahuwa ya'lamu annahu ghairu abihi, gitu kan, fal jannatu alaihi haram wa qila alaihi la'natullah. Itu jelas. Kalau para habaib ini kekeh dengan marganya yang sementara secara tesis ilmiah sudah ditolak intisabnya kepada Kanjeng Nabi, tapi mereka kekeh saja pengen sebagai dzurriyyah Nabi, berarti kan menyandarkan kepada selain bapaknya. Manidda'a ila ghairi abih. Kata Nabi, barang siapa orang yang menyandarkan dirinya kepada selain bapaknya sementara dia tahu dia bukan bapaknya, maka surga itu fal jannatu alaihi haram, haram baginya surga. Wa qila wa alaihi la'natullah, bahkan dilaknat oleh Allah. Maka gak salah Pak Muji mengatakan demikian. Wong tesis ilmiahnya sudah jelas. Sepakat tidak? Sepakat ya? Kita gampang saja begitu ya, apalagi ada oknum Habib Alwi As-Segaf itu kan, ibu-ibu bapak-bapak anaknya jangan mau dimasukkan ansor banser, saya yang bertanggung jawab, haram, dan bahkan saya melaknat perbuatan mereka. Itu sama sebenarnya, jadi laknat teriak laknat begitu, ibarat orang PKI teriak PKI gitu kan. Lah Indonesia begitulah, kita harus bangun, harus sadar. Manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram wa qila alaihi la'natul. Sahih hadis itu di dalam Sahih Bukhari. Itu nampak pokoknya. Tambahin lagi, alaikum la'natullah, alaihi la'natullah. Begitu ya. Sebelum saya bacakan, nanti saya akan membacakan karya dari Sultanul Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa saya katakan Sayyidi Syekh? Karena Tuan Syekh Abdul Qadir ini dzurriyyah Nabi yang jalurnya kepada Husain. Jadi kalau yang tercatat di Naqobah Internasional itu Sayyid sama Syarif. Kalau Sayyid ini dzurriyyah Nabi yang jalurnya melalui Husain, kalau Syarif melalui Sayyidina Hasan. Maka Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, Sunan Ampel Sayyid Rahmatullah. Maka ketika ada orang yang mengatakan dari oknum habaib mengatakan Indonesia ini manhaj madhabnya dibawa oleh Ba'alawi, ya salah. Sejak kapan Ba'alawi itu datang ke Indonesia? Kalau diislamkan, diajarkan tentang madhab oleh Sayyid dan Syarif, itu betul. Karena orang-orang kita, ulama kita ini kebanyakannya Sayyid dan Syarif, bukan habaib. Sudah dipahami? Sepakat ini ya? Harus sepakat. Ada redaksinya. Nah, bagi orang yang mungkin masih meragukan dan keterangan, ya monggo, kata saya juga monggo bisa datang ke pesantren. Kita buka beberapa sejarah-sejarah sesuai dengan referensi yang kita punya. Jangan sampai disalahartikan. Baik, sebelum kita lanjut, ini saya ingin tabarukan dari syair Kiai Haji Fuad Hashim. Beliau adalah dzurriyyah dari Kiai Abbas Buntet. Karena Kiai Abbas Buntet ini salah satu panglima perang 10 November. Ketika 10 November ini Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tidak berani memberangkatkan para santri dan ulama untuk melawan Inggris sebelum datang Kiai Abbas Buntet. Nah pertanyaannya lagi tuh Gus, 10 November Ba'alawi kemana gitu loh. Makanya lucu, ada orang mengatakan kemerdekaan Indonesia ini kekuatan terbesarnya adalah dari Thariqatul Alawiyah katanya. Dan ini yang menyampaikan Habib Lutfi, ngapunten. Cek, Habib Lutfi itu dengan lantang intasiru Thariqatul Alawiyin. Habib begitu. Gus, jangan kasih Habib. Lutfi, ya. Bahkan kalau orang ngerti bahasa Arab, nah ini kadang-kadang kita lemahnya di situ. Ketika di perkumpulan para habaib, Habib Lutfi mengatakan begini, mendoktrin dan memerintahkan kepada para habaib untuk mensyiarkan Thariqatul Alawiyin. Dengan jelas-jelas mereka mengatakan pendahulu-pendahulu yang mengislamkan di Indonesia itu ya As-Sadah Alawiyin, para pemimpin dari Bani Alawi,
Ba'alawi, kata Habib Lutfi, harus itu dipertanggungjawabkan. Cuma menggunakan bahasa Arab, bilghatil Arabi, karena sengaja supaya kita orang Indonesia tidak tahu artinya, padahal Indonesia banyak santri. Mau kita tunjukin videonya, ada videonya. Kita lemah di situ, tertipu dengan orang-orang yang sok lutfah, namanya juga lutfi, halus, kan begitu. Padahal itu di hadapan para habaib itu disampaikan, syiarkan terus, karena tidak ada thariqah yang tertinggi di hadapan Allah kecuali thariqatul Alawiyin yang dibawa oleh Ba'alawi. Sehingga datang kalimat kemerdekaan Indonesia ini berpotensi dari kekuatan thariqah Alawiyah. Goblok itu yang mengatakannya. Begitu kalimatnya diulang-ulang, intasyiru, intasyiru, itu ada dengan bahasa Arab. Kita sudah memegang datanya, kita jangan tertipu. Jauh-jauh hari thariqah datang ke Indonesia, yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama itu lebih duluan Naqsyabandi, Qadiriyah, bahkan Tijani itu hampir terakhir. Nah ini kenapa mereka ini lebih fanatik dengan thariqah Alawiyah, dengan klan Ba'alawinya, yaitu tadi nanti kita akan bahas ya. Baik, untuk selanjutnya kita bacakan syair tentang Nahdlatul Ulama dulu, supaya bangsa kita ini lebih yakin jangan sampai lepas daripada Nahdlatul Ulama. Kalau kata Abu Ya ini, kalau nanti NU sudah diambil orang bagaimana tuh? Karena banyak orang yang ingin, bahasanya apa ya, memanfaatkan kedudukan di NU. Dan ini tercatat di dalam syair Ki Haji Fuad Hashim. Bismillahirrahmanirrahim. Shallu ala Nabi Muhammad. Nanti kita artikan. Ya nahdlatal ulama'i anti mahabbati wa mawaddati wa masarrati wa ridai. Yang artinya, duhai NU ku sayang, kaulah cintaku, kaulah kasihku, kaulah kebahagiaanku, dan engkaulah kerelaanku. Dan ingat, NU ini tidak hanya dimiliki oleh orang-orang struktur. Kadang-kadang orang yang kultur seperti kiai-kiai kampung lebih melekat ke NU-annya. Ya nahdlatal ulama'i anti wasilatun litamassuki bi jama'atil ulama'i. Duhai NU ku sayang, kaulah pelantaraku, penyambungku yang mampu mengumpulkan para ulama sebagai pegangan gandolan sarung. Makanya ada istilah gandolan sarung ulama ya di NU. Karena mereka nggak pakai sarung, mau gandolan jubah. Makanya ada istilah. Ini kita tidak istiza ya. Kadang saya mikir begini, ulama kita tuh hebat. Kalau bikin bikin syair itu masya Allah. Kalimatnya kenapa menggunakan litamassuki bi jama'atil ulama. Orang nyekel. Jadi gondelan sarung itu udah istilah dari dulu. Ulama mengatakan, yang penting kita warga Nahdliyin gondelan sarungnya ulama. Nah yang punya sarung siapa? Ya kita. Mereka mau pakai sarung. Mau gondelan jubah nggak ada. Nah ini kan kalau orang yang sedikit bermasalah nalarnya, kayak kita wah iki rasis iki. Atau mungkin litamasuki ini lihyah bisa gandolan janggutnya. Ngapunten ya, bukan istiza ini. Makanya istilah gandolan sarung itu hanya di ulama NU. Ya nahdlatal ulama'i anti safinatun lisalamati wa tariqatun lin'amai. Duhai NU ku sayang, kaulah bahtera penyelamatku, kaulah jalan menuju nikmatku. Makanya benar kata Abu Ya, banyak yang pengen hidup di NU karena basah. Ya nahdlatal ulama'i anti tijarati
rabihat bila khusrin ladal uqala'i. Wahai NU ku sayang, kau adalah perniagaanku, tempat jual beliku, karena aku yakin jual beli di NU tidak akan pernah rugi. Walaupun di dunia tidak pernah dapat kursi jabatan, di akhirat pasti dapat. Begitu. Maka banyak yang salah mengartikan masuk